perusahaan misalnya andai kata dia nggak nurunin THR, bisa dituntut nggak sama karyawannya Bisa. untuk pidana? Masa iya? Bukan ada Apa sih, pengadilan perdata ketenaga kan ini kerjaan. kan? Pengadilan ketenaga kerjaan itu ada courtnya tersendiri. Coach kasih solusi. Jaketnya keren banget Coach Rene. Ya ampun, Wakanda nomor Indonesia forever. Baru dapat. Ih, Tunggu Ciki. giliran soalnya. Ciki Fauzi, lu mah gitu loh sama kawan lama lo. Gue nggak di... Beli. Oh Kita iya, harus malah beli. support ya, malah support ya. Iya dong. Nih bukti gue pengen check out tadi, tapi coachernya udah bilang, ayo mulai syuting itu. Gue udah buka Tokopedia Ciki Go. Ntar gue check out. Worth it lagi, harganya murah lagi, 400-an. Cakep ya. Iya, untuk kayak gini mah biasanya jeans blue jeans Nyambung sama orang. skin tone gue. Ini jaket pertama yang gue punya setelah 30 tahun Ciki. Jadi makasih jaket jeans. Keren. Setelah Jaket 30 tahun gue gak pernah punya. Anda orang tua kan ngomongnya blue jean dong. Blue jean, lepis. Celana lepis. Iya betul. Blue jean sama celana Ada lepis. celana lepis. Aduh, keren. Gue baru punya jeans tuh kan setelah nikah sama Muna, tau gak? Jeans kan kenapa? Gue gak pernah punya jeans. Gak pernah tergerak untuk beli jeans. Gak pernah suka pakai jeans. Keren. Kecuali pas Muna bilang ternyata jeans yang referensi gue tuh jeans yang zaman dulu. Zaman behla yang berat. Jadi kalau gue pernah kehujanan, gue baru inget trauma gue kenapa dengan jeans. Pakai jeans kehujanan hampir melorot. Oh iya, dia kan tebel. Jadi tebel. Jadi Iya, baru tahu iya, sekarang iya. bahwa jeans yang sekarang tuh lebih tipis. Lebih tipis, Bahannya tuh lebih keren. lebih beragam dan model-model kayak gini nih enak banget nih, Masya Allah. Iyalah, ini buat karyawan-karyawan nih yang habis ber-THR nih, belanja-belanja begini di Ciki Go dan lain sebagainya. It's time. Mesti Iya. udah pada masuk dong ya. Sekarang kan udah THR. pekan masih belum sih. Ada beberapa. Kita syuting. Oh ya belum ya? Belum. Bentar ya, aturan THR ini seru nih kita bahas nih. Aturan THR ini sendiri gini deh. Oke lah, itu ada undang-undangnya. Iya. Oke, di Kementerian Tenaga Kerja atau mungkin kementerian terkait ya. Itulah. Nah, tapi kalau perusahaannya sedang babak belur, apa iya perusahaan itu wajib untuk memberikan THR? Malah jadi mudorot nggak? Kalau ujung-ujungnya malah PHK massal gimana? Nah. THR tuh gini. Kita bahasnya sekalian. Boleh. Ini sekalian dikit Boleh, lagi ya. boleh. Maaf dipotong sebelum mulai. Nanti abis ini coachnya langsung gambarin secara gamblang. Ada beberapa perusahaan juga kadang mau masuk bulan Ramadan, itu karyawan dipecatin dulu. Iya brengsek. Brengsek Iya kan? banget sih. Tahu kan? Heeh. Nah, nanti berita ada nih. Ada serius. Biasanya nih. Ada, Serius? coba aja ntar lihat. Jadi dipecatin dulu. Ya kalau tahun lalu kan heboh tuh ekspedisi. Heeh. Ya perusahaan logistik dan seterusnya. Heeh. Itu dipecatin. Isunya katanya biar nggak bayar THR. Oke. Nah setelah udah kelar lebaran, hire lagi. Orang yang sama atau kelompok yang sama Iya, lagi. kalau memang orang yang sama dia merasa apa itu sakit hati, yang penting aku bisa dapat kerjaan, ini balik lagi. Tapi menurut gue cara itu sangat buruk sih buat organisasi. Kenapa? Karena THR itu kan memang sudah dijadikan aturan oleh pemerintah. Jadi benar-benar wajib dikalkulasi jauh sebelum itu. Manpower planning lo mesti benar. Jadi bedanya kalau antara di Indonesia sama di luar negeri itu gini bro. Kalau di Indonesia tuh menghitung tahun tuh 13. Sementara kalau di luar negeri menghitungnya itu 12. Lah emang di luar negeri nggak ada THR? Nggak ada. Nah, terus apa? Ada beberapa yang memberikan itu tapi bentuknya bukan peraturan pemerintah. Tapi Keinginan swasta aja? perusahaan aja. Oh, Jadi willingness perusahaan untuk mengalokasikan besaran tertentu atau mungkin bonus. Tapi kita juga ada bonus kan. Cuman bedanya bonus diberikan kalau perusahaannya berkinerja baru dibagi kepada karyawannya. Kalau THR itu udah menjadi komponen gaji. Jadi kalau ngelihat perhitungannya, kita lihat gaji lo setahun, ya gaji yang lo peruntukkan buat tim lo setahun, ya lo berangkat dari situ terus dibagi 13 aja gitu. Cara yang paling gampang gitu. Ketimbang lo bikin hitung-hitungan 12, tapi terus lo kaget, ternyata gue mesti nganggarin 1 bulan lagi. Nah itu ngaco. Oh itu emang dari perusahaannya, emang si pemilik perusahaannya Masih aja. amatir banget berarti. Iya. Jadi kalau yang masih melakukan akal-akalan, nggak bayarin THR, ya, atau THR-nya ada yang THR-nya dicicil. Maksudnya? Lah kan Dibayarkannya setelah hari raya, ya udah nggak masuk hitungan THR dong. Walaupun sebutannya tunjangan, sebenarnya itu bagian dari kewajiban. Ya, itu sudah diwajibkan untuk perusahaan. Jadi kalau lo mau mempekerjakan orang, lo mesti memperhitungkan gaji dia 13 bulan dalam setahun. Lah tapi kan pengusaha dan perusahaan itu kan bener THR. Kenapa? THR kan takut habis rupiahnya.
Makanya lebih baik Kamu bapak-bapak juga ya. takut habis rupiahnya, jadinya ya ngapain aku keluarin? Zolim aja. Ya, itu bahaya. Kenapa? Karena itu udah jelas ngerusak trust. Kita udah banyak banget bahas soal bagaimana organisasi yang dengan sangat mudah cuman ngitungnya tuh dari matriksnya cuman satu, pencapaian keuangan. Dan kita tahu kan yang namanya duit, uang tuh kalau dibikin ilustrasi gampangnya tuh gini lah, Der. Lo pengen ke Bandung dari Jakarta pakai mobil. Mobil yang cakep itu. Iya kan? Iya kan? Lo butuh bensin gak, Der? Ibu itulah gimana? Duit tuh bensin. Lo ke Bandung itu tujuan lo. Ya, tapi yang namanya duit itu bensinnya. Organisasi juga sama. Organisasi itu mesti punya hal yang lebih besar daripada mencetak profit, daripada supaya gue dapat duit lebih banyak. Tapi kan ada yang bilang juga katanya PHK massal juga ternyata itu bagian bukan zolim tapi mengamankan perusahaan. Bisa, tapi itu case yang lain ya. Case yang lain. Maksudnya gini, dengan gue punya tujuan ke Bandung kan bukan berarti kemudian lu misalnya ada 12 orang di mobil, terus lu harus turunin. Kenapa? Karena lu salah kalkulasi. Tadi lu mau bawa bus, gak tahu yang lu bawa Alphard. Ya, tapi tujuan ke Bandungnya itu clear. Tujuan ke Bandung tuh kayak kalau lu masih inget gak? Bisa didasari oleh sesuatu yang noble atau bisa didasari oleh sesuatu yang revenge gitu. Contohnya masih ingat nggak kayak waktu Nike itu berdiri ada filmnya kan? Oke, ya. Apa nama ininya, motonya? The founder We will crush Adidas. Dia niatnya motonya menghancurkan Adidas. Iya kan? Clear itu. Terus ada juga yang bilang bahwa kami ada di sini untuk menghadirkan komputer di setiap meja. Itu Microsoft dulu. Ya kan udah berubah lagi sekarang. Ya kan Google, ya kan mengorganisasi informasi dunia. Nah, itu Bandungnya. Nah, organisasi apapun itu mesti punya Bandungnya, karena kalau enggak lo akan cuma hitung-hitungan yang menurut lo gede, tapi sebenarnya itu mutlak dibutuhkan untuk memastikan lo bisa ke Bandung. Mudah-mudahan sama-sama. Semakin banyak semakin baik. Nah, THR tuh bagian dari, gue nyebutnya hygiene factor. Hygiene factor jadi nggak usah diomongin, kudu dipenuhin. Rukun. Kudu, wajib, mutlak, rukun, betul. Dan harus dibayarkannya kapan? Paling lambat ya 7 hari sebelum hari raya. Bentar. Jadi pengen ngecek orang keuangan gue nih. Iya, tuh nggak boleh lewat dari itu. Iya, karena pemenuhannya itu bukan dibayarkan sebelum, tapi dibayarkan 7 hari sebelum. Itu diregulasi. Coba Lebaran kira-kira estimasinya 9 April. Berarti minimum April. Tanggal 2 April udah dibayarkan. 2 April 7 hari. Oh iya, oke. Minimum. Oh berarti belum udah jangan semangat banget kayaknya si Dimas mentang-mentang episodenya THR kayaknya. Beberapa perusahaan bahkan menariknya begini. Kan kita ada hari raya tergantung ya. Kalau yang Muslim berarti Lebaran. Yang Kristen kan berarti pas Natalan gitu kan. Itu juga mereka wajib menerima, tapi mereka kan udah jelas. Karena tanggal 25 berarti tanggal 18 gitu kan. Ada organisasi yang memberikan THR di 2 hari raya itu untuk semua. Oh, gue tahu. Ada. Itu termasuk perusahaan kita dulu. Ada. MRA. Iya. Di MRA tuh kayak gitu. Jadi ya kerennya bentuk toleransi atau mungkin bentuk kesepakatan, support dan seterusnya. Aduh, gue pengen nyebutin nama orang, tapi nggak apa-apa, itu jadi rahasia umum ya. Bahkan dia sendiri yang cerita. Lo kenal Buluk nggak sih? Siapa Buluk? Ada panggilannya Lukman. Tahu Lukman. Iya. Dia MRA. Iya. Jadi dia emang agak nakal juga. Jadi setiap dari pas hari raya dia pindah agama, pindah KTP biar dapat duit. Nah itu kan nakal-nakalnya dia di masa. Itu keterlaluan banget sih, gila ya. Cukup banget, serius. 3 kali, akhirnya HRD-nya nggak percaya jadinya. Ya terlepas dari beneran apa enggak, tapi emang butuh duit. Jadi pas mau Lebaran nih dia Islam. Ya gue cerita gini kan emang dia sendiri juga cerita gitu. Udah jadi konsumsi publik. Ini buat hiburan semata aja ya. Kucuk. Cair kan? Cair. Nanti pas sudah mau tanggal 25 Desember, dia ngajuin, Bu, saya udah murtad. Jadi saya udah pakai apa namanya? Lu bercanda ya? Apaan sih orang dia sendiri yang cerita? Nah, udah habis itu cerita ke gue langsung. Bukan perantara mana-mana. Habis itu pas udah mau itu, bisa sekarang Kristen. Ini jangan contoh ya. Ini masa-masa kelam kawan-kawan saya. Nah, oh gitu, ya udah kita data ya, kamu Kristen ikut dapet tuh Natal. Dulu kan perusahaan kita kan Masya Allah tuh kan, bahayanya begitu. Udah, nanti kan tahun depan kan ketemu Lebaran. Kan Natal sama Lebaran kan 1 tahun nih. Kadang-kadang setahun kan bisa tambah deket. Oh iya.
pas itu pas tahun depan lagi dia muslim lagi. Mau nggak jadi saya dapat hidayah saya mau alaf lagi. Oh ya udah turun tuh THR. Pas udah terakhir, pas udah mau Natalnya lagi nih. Bu saya nggak jadi deh. Saya punya banyak masalah saya. Enggak lu mau bohongin gua lo ke gap. Nggak jadi murtad lagi. Alhamdulillah diselamatkan. Allah limpahkan hidayah ya Allah. Nggak jadi. Tapi dia dapat 3 berarti kan. Kan yang keempat udah ke gap. Kenapa gak sekalian aja? Yang Buddha, yang Hindu kan juga bisa. Sekaliannya Konghucu gitu. Hidayah masih kuat kayaknya dia berarti. Iya. Allah masih sayang tuh. Ini intermezzo artinya ada sebuah perusahaan yang tadi Coach Rene cerita. Kalau ini semuanya. Jadi apakah lo Muslim atau lo Kristen, lo akan menerima. Misalnya lo Muslim, lo terima menjelang Lebaran, lo terima lagi akhir tahun. Lah kalau pegawainya semuanya kayak gue nih, alhamdulillah pegawai gue semuanya Muslim. Masa gue harus paksain tanggal 25 Desember ngasih ke dia untuk hadiah Natal? Nggak apa-apa kan, maksudnya gue gini. Ini kan satu, dia kan tidak seperti lo yang mungkin mayoritas Muslim atau hanya Muslim. Kan dia banyak. Karyawannya ribuan, man. Oh, ini cerita Gitu, tentang kan. perusahaan yang secara skala besar. Oh. Iya. Jadi memang sudah dibuat kalkulasinya seperti itu. Oke, gini. Tingkat kezoliman atau mungkin perusahaan misalnya andai kata dia nggak nurunin THR, bisa dituntut nggak sama karyawannya Bisa. untuk pidana? Masa iya? Bukan ada Apa sih, pengadilan perdata ketenaga kan ini kerjaan. kan? Pengadilan ketenaga kerjaan itu ada courtnya tersendiri. Dan rempong sih kalau menurut gue sekarang gue dari sudut pandang pekerja gitu ya. Kalau lo misalnya sampai nggak dapet ya apa yang sudah menjadi hak lo untuk alasan apapun, itu mestinya lo udah jadi penanda ya, jadi apa supaya lo bisa ngerti, bisa jadi jangan sampai gue long term sama perusahaan ini karena itu udah pelanggaran kepercayaan. Okay. Dan gue juga nggak merekomendasikan lo bikin repot sehingga lo coba tuntut untuk bisa mendapatkan hak lo, itu pilihan di lo. Tapi kalau misalnya perusahaannya kekeh gitu ya, dia nggak ngasih resolusi sama sekali. Ada yang emang nggak tahu, susah bisa macam-macam. Masih ingat zaman COVID kemarin kan? Itu di luar perencanaan semua orang. Jadi perencanaan keuangan itu semuanya berantakan. Termasuk untuk pembayaran THR. Bahkan bukan cuma THR, gaji pun harus dipotong. Itu ada yang seperti itu. Force major tuh berarti. Iya, artinya apa? Ya lu juga mesti ngerti perusahaan lu yang bisa masuk kategori force major itu seperti apa. Kayak tiba-tiba force major yang lebih spesifik, kanal di mana? Kanal di mana yang di Apa tuh? terusan Suez. Terusan Suez ya. Yang tiba-tiba ada kapalnya yang yang miring gitu, akhirnya ngeblok. Dan bisnis Betul. lo sangat relate dengan itu, ya lo juga mesti pengertian. Tapi kalau nggak ada force major, nggak ada kejadian sama sekali, emang pemiliknya aja brengsek gitu ya, ngeselin, nggak mau bayar, ya artinya lo habis itu cari-cari yang lain. Cari lain, tapi Karena nggak usah mempermasalahkan. Gini, energi lo untuk mempermasalahkan itu, ini nasihat gue, rekomendasi gue ya. Energi lo untuk mempermasalahkan 1 bulan yang lo nggak dapat bulan hari raya itu akan lebih besar, akan sama besarnya dibandingkan lo cari pekerjaan lain. Tapi kalau lo sekarang masuk kategori yang nggak dapat, makanya cepet-cepet deh. Abis itu bikin plan. Oke. Gitu. Dan kalau kasus yang sebelum masuk bulan Ramadan dipecat dulu tuh karyawannya. Itu udah jelas gak? Itu Maksud gue lo beruntung karena lo diselamatkan dari hal-hal yang lebih buruk. Nah, pecat itu dapat pesangon nggak? Harusnya kalau dipecat dapat dong, Der. Kalau yang nggak dapat kan dia resign. Cuma masalahnya udah berapa bulan gitu kan? Lu berapa tahun di perusahaan itu? Karena biasanya kalau lu udah setahun baru dapat sekali. Gitu. Oke, ini jadi belajar ya. Artinya ini ada alarm-alarm tertentu ketika perusahaan udah mulai nyeleneh, udah mulai melanggar aturan pemerintah atau apapun itulah ya, yang memang udah dinobatkan sebagai ada hak dan kewajiban. Itu bisa oh, berarti udah nggak bener nih. Tapi kalau memang gajinya gede gimana ya? Ya apalagi kan, jadi lu kehilangannya lebih besar lagi. Dan kenapa lu bisa dapat gaji gede, itu kan juga jadi permasalahan. Mestinya lu kalau punya gaji gede, itu karena kinerja lo hebat. Jadi lu lebih gak bermasalah untuk cari tempat lain yang lebih baik dong. Nah, oke. Bener gak? Okay. Kecuali kalau emang lu gaji gedenya itu karena lu melakukan sesuatu yang gak pada tempatnya, dan untuk itu lu diganjar segitu, dan gak akan ada tempat lain yang mau ngasih lu segitu. Ya emang lu udah problem, lu menjadi bagian dari problem itu. Ada juga yang seperti itu. Ya, contoh yang bagian dari, ada orang yang kerjaannya, gue pernah dengar di satu kawan ya, dia akhirnya merekrut kawannya yang lain, dia kerja di satu perusahaan, punya pensiunan apa gue nggak usah sebut lah ya, tapi yang isinya banyak uang-uang yang nggak beres gitu. Nah kerjaan dia adalah memastikan uang-uang ini dicuci. Terus gila, dia dapat banyak duit,
dan nggak pernah ada yang ngasih dia duit segitu. Cuman misalnya dia dapat gajinya itu 5 juta UMR gitu, tapi kadang-kadang lu dapat 50 juta, kadang-kadang lu dapat 100 juta, gitu, paham ya? Dan lo nggak akan terima itu lagi. Cuman kan itu duit yang ngaco, duit yang nggak akan bawa keberkahan buat keluarga lo. Karena lo terlibat dari proses ngaconya. Tadi kan kalau kita ngobrol sama Ustadz kan udah jelas. Akhirnya dia keluar, dia dapat pekerjaan baru yang gajinya cuma mungkin 9 juta dan dia nggak ada hal-hal yang tiba-tiba dia dapat 100 juta, tapi dia lebih tenang. Paham ya? Gitu. Jadi ini sebenarnya momen yang baik untuk menakar tempat lo bekerja itu seperti apa. Kira-kira mereka amanah nggak? Kira-kira dia saat mereka mengatakan memperhatikan nasib lo, bener nggak itu? Atau itu cuma lip service aja? Gitu. Dan lo bisa buat langkah-langkah selanjutnya. Pahit sih, lo udah mengharapkan dapat THR tapi nggak dapat. Tapi itu jauh lebih baik dibandingkan lo bertahan lebih lama di situ. Gitu. Oke. Jadi ngukur sebuah perusahaan itu adalah lo diapresiasi atau mungkin lo dihargai itu nggak melulu tentang antara bos ke karyawan, jahat, galak, nyuruh, perintah. Hygiene-nya itu yang harus dipegang. Hygiene itu yang paling basic. Hygiene itu termasuk perlakuan, bagaimana lo diperlakukan oleh atasan lo. Ada beberapa atasan yang memperlakukannya buruk sekali. Memanggil nama pun bukan nama gitu, nama buruk. Itu kalau lo bisa bertahan di situ ya itu pilihan lo. Cuman dalam jangka panjang orang-orang yang seperti itu lazimnya tidak akan oke. Tidak akan langgeng sebagai bos. Dia tidak akan menghormati lo untuk bisa bertumbuh kembang sebagai pribadi. Nggak akan. Oh, oke. Jadi memang kita harus tahu ya, artinya kita sebagai pemilik perusahaan nih, ya lu lihat, karena dampaknya juga bisa menzolimi, bisa. Iya, kalau itu kan lu udah paham agama, lu udah ngerti gitu ya. Dan kalau yang enggak, pahami aja begini, yang akan kerja sama lu adalah orang yang punya pilihan lain. Sementara orang-orang terbaik itu nggak lagi nyari kerja loh. Orang-orang terbaik tuh happy di tempat kerjaan yang terbaik juga. Pernah dapat gambaran itu nggak sih? Kita kenapa kok protes susah banget ya dapat orang yang baik? Karena orang-orang terbaik itu sekarang nggak nyari kerja. Tapi mereka udah kerja, mereka udah happy di tempat mereka. Jadi caranya gimana dong? Nggak ada jawaban pendeknya. Caranya adalah menjadikan tempat kerja lo tuh tempat kerja yang asik, tempat kerja yang memenuhi kaidah dasarnya. Hygiene-nya terpenuhi. Hygiene-nya apa? Yang memang sudah diperjanjikan, baik itu by law oleh peraturan pemerintah ataupun yang lo perjanjikan dengan orang itu, ya penuhi. Kalau perlu lo nya buntung nggak apa-apa, yang penting lo penuhi tanggung jawab lo. Apalagi kebayang ya, namanya karyawan ini kan dia berharap untuk THR. Terus dia THR ini momen ini kan momen sekali setahun ya. Iya, abis itu dia untuk buat mudik. Pasti kebutuhan lebih besar. Iya, ya kan buat mudik, buat ngasih keluarga di kampung atau mungkin dia mau jalan-jalan dengan dia ngirit-ngirit. Ya kan, belum lagi nanti istilahnya kalau THR nggak turun yang diharapkan cuma diskon tol doang. Iya kan, yang tarif tol itu kan tuh. Enggak serius, maksudnya kayak dia udah gak punya duit, gak ada THR, ya kata ujung-ujungnya kemana-mana cuma diharapin, ya udah gue tinggal nyari diskonan aja. Kalau di jalan-jalannya misalnya dia mau mobil mau mudik ke luar kota, jalur-jalur tol yang panjang gitu kan, pasti kan dia ngarepinnya, wah pemerintah bikin diskon tol nih, gitu. Apa Der? Diskon tol. Oke. Apa tuh Der? Diskon tarif tol. Salah mulu gue, emang namanya diskon tol gimana? Itu lah. Ini pemerintah yang ngomong. Aduh, puasa Der, puasa. Lah, astagfirullah. Namanya apa? Coba gue tanya sama lo. Iya, emang namanya diskon tarif tol. Bukan diskon tol ya namanya. Gue nggak lagi ngomong jorok. Lu jangan terlalu tendensi gitu. Orang namanya itu kok. Tuh, gue ketik diskon langsung keluar tuh. Iya. Diskon spasi tol. Iya kan, maksudnya kan gue legasi pemenggalan katanya tepat. Ya udah di koma deh. Buat orang-orang yang dapat THR, dia mau jalan-jalan mudik pakai tol, ya kan? Dia cuma ngarepinnya jadinya ujung-ujungnya diskon. Iya, titik gitu dong. Tol doang. Nggak enak banget sih ngobrol begitu. Ribet banget emang namanya itu. Pokoknya gini. CNN. Iya, percaya. Berita harian diskon tol. Itu emang begitu. Ini buat edukasi. Nggak, serius. Lu mau mikirnya mana aneh. Tapi emang ini momen yang indah kan ya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan momen ini untuk
bersama keluarga. Dan lo kebayang gak sih kalau lo sebagai pebisnis ya, sebagai pemilik perusahaan, lo punya opportunity untuk menjadi penyebab begitu banyak silaturahmi terjadi. Itu kan istimewa banget. Bener gak sih? Kalau lo nggak maksimalkan, makanya beberapa perusahaan, bahkan yang gue lihat, tahu nggak mereka ngapain? Mereka justru menjadikan ini lebih spesial. Mulai menyediakan sarana untuk mudik rame-rame, ya kan? Jadi nyewain busnya. Ada perusahaan jamu yang selalu tiap tahun tuh dia ngeberangkatin mbok-mbok jamu, ya kan? Ada pabrik, buru-buru pabrik yang justru diberangkatin. Gini, buat para pengusaha di luar sana, baik lo UMKM yang masih kayaknya mikir-mikir ini untung belum tentu, nggak apa-apa. Lo mungkin untungnya gak gede ataupun gak untung, tapi lo bikin orang happy. Dan energinya itu jauh lebih baik untuk memulai pekerjaan pasca lebaran nanti. Dibandingkan sekarang, orang tuh udah ngelihat lo dasar, zolim, ya kan, dasar, medit, pelit, ya. Itu udah menutup pintu-pintu keberkahan sih. Jadi manfaatkan momen ini untuk jadi extra nice, ya, extra kindful, extra compassionate dengan tim lo. Dan bagusnya kalau lo emang udah punya perencanaan itu. Tapi kalau lo gak punya perencanaan, bukalah pundi-pundi tabungan yang banyak itu, ya kan, untuk bisa memperhatikan lebih banyak lagi tim lo. Keren. Dan kalau lo tim yang menerima itu, syukuri itu, bahwa itu udah jadi kenikmatan yang bisa lo dapatkan. Kebayang gak berapa banyak yang tadi dari cerita udah mau berharap banyak, dipecat, ya kan? Atau bahkan juga sebaliknya, jangan jadi orang juga yang lo cuma nunggu Lebaranan, habis itu gue cabut cari kerjaan lain, itu juga sama brengseknya. Oh iya, sekalian kan? resign. Lu kenapa gak resign? Ntar aja nunggu THR. Tunggu THR kan? Iya kan, maksud gue, kalau lu gak punya alasan lain, alasannya adalah cuma urusan duit, ya gak tepat. Apalagi lu di situ tetap terus bertumbuh kembang. Kalau relationshipnya bagus, yang penting gini, lu terus bertumbuh kembang. Kedua, lu punya pola interaksi yang sehat. Dan lu tidak dizolimi, maksudnya ada transaksi remunerasi paket yang baik lah. Stay. Tapi emang berasa sih coach, maksud gue sebagai pemilik perusahaan ya. Ya kita kasih solusi aja lah ngomongnya. Ini gue yang nggak seberapa aja karyawannya, itu makanya godaan setan tuh ketika mau masuk di bulan Ramadan itu udah mikirin THR. Itu nyes banget loh. Beban gue tuh per bulan tuh. Wow, ketika ada THR tuh, karena begitu loh. Itu problem ya kan, kalau kita lihat sebagai beban. Tapi kalau kita lihat itu sebagai investasi yang akan kita raup nanti, baik itu di dunia dan di akhirat. Lain bro, malah kok cuman segini ya? Harusnya gue bisa ngasih lebih. Ada perusahaan-perusahaan yang justru menyediakan makanan untuk buka puasa, bahkan sebagian yang memang yang around the clock gitu ya, untuk sahurnya. Terus tambahan untuk supaya bisa komunikasi lebih intens dengan istri, forum-forum untuk supaya mereka bisa tadarusan Quran, untuk bisa refleksi apa yang mereka dapatkan hari itu. Banyak yang difasilitasi oleh perusahaan. Jadi nggak cuma sekedar buka bareng tuh alhamdulillah, tapi nggak cuma sekedar itu. So much yang bisa dilakukan because this is the month. Menurut gue investasi lo bulan ini akan jadi penanda bagaimana lo di bulan-bulan selanjutnya. Itu sih Der. Kita ngobrol aja sama kawan-kawan lagi nonton, mau nggak? Boleh. Cerita kita tanya apa yang lo rasain ya. Iya. Lo dapat apa di komplain THR boleh. Tapi lo juga bisa bercerita, oh gila gue sih enggak, gue malah atasan gue baik banget. Iya. Itu boleh cerita. Betul, ceritain aja. Atau mungkin kondisi ada yang di customize. Contoh misalnya di perusahaan gue masa unik nih coach misalnya. Peraturannya kira-kira bener apa enggak ya? Misalnya gue THR turunnya termin. Kok turun? Oh iya. Turunnya termin ya kan? Di termin, di tempo, atau mungkin di nanti pas udah kelar lebaran, atau mungkin di bulan depannya lagi. Kan cerita-cerita unik pasti ada. Atau mungkin enggak 100% tapi 50%. Iya. Kita ada yang kayak gitu-gitu loh. Atau 20% doang turunnya. Atau ntar bagian golongan. Yang dapat THR cuma golongan tertentu. Bener sih. Nah kita gitu kan macam-macam loh tuh. Tell us. Nanti kita coba bahas. Kalau perlu kita cari solusinya sama-sama. Boleh. Kita tunggu di komen ya. Nanti kita bahas lagi di next week. Mantap. Coach kasih solusi.